Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Miftahul Habib, STMSC, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait mengembangkan kerangka kerja perbaikan proses pergudangan menggunakan pendekatan Lean Six Sigma. Selanjutnya yaitu latar belakang persaingan global di sektor manufaktur dan logistik semakin ketat. Efisiensi operasional dan ketepatan distribusi menjadi kunci keunggulan kompetitif. Gudang berperan penting sebagai simpul penghubung antara proses produksi dan distribusi pelanggan. Aktivitas gudang tidak hanya menyimpan, tetapi mencakup receiving, put away, storage, packaging, dan shipping. Tanpa sistem efisien, timbul pemborosan waktu, tenaga, dan inventory berlebih. Lean berfungsi pada eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau waste. Six Sigma menitikberatkan pada kontrol variasi proses berbasis data. Kombinasi keduanya yaitu Lean Six Sigma efektif untuk memperbaiki berkelanjutan dengan kerangka DMIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control. Next, ya, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, jenis-jenis pemborosan pada proses gudang atau inbound dan outboundnya. Yang kedua yaitu tingkat efisiensi siklus proses saat ini. Yang ketiga yaitu akar penyebab utama pemborosan. Yang keempat yaitu rancangan kerangka kerja perbaikan berbasis LSS. Yang kelima yaitu cara mengukur dampak penerapan perbaikan. Next, tujuan penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis pemborosan pada aktivitas gudang, yang kedua yaitu mengukur efisiensi proses, cycle time, produktivitas, serta akurasi. Yang ketiga yaitu menganalisis akar penyebab pemborosan menggunakan VCM, Fishbone, dan Pareto. Yang selanjutnya yaitu merancang kerangka perbaikan berbasis LSS. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil dan menetapkan sistem berkontrol berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kajian pustakanya. Objek penelitiannya yaitu cacat pada proses produksi Monka di industri makanan PT XYZ, yang dimana yaitu penulisnya Ivana Tita Bella Widiwati dan kawan-kawan, yaitu menggunakan metode DMIC, Pareto diagram, Fishbone, 5S FMEA. Yang selanjutnya yaitu objek penelitian pada produksi part di PT XYZ yang ditulis oleh Dava Abian, Gibran, dan Nini Indah Arvedia, yaitu menggunakan metode 5S. Selanjutnya yaitu produksi brake industri otomotif, penulisnya yaitu ada Atep Via Hidayat dan kawan-kawan. Dan selanjutnya yaitu ada gudang bahan baku yang ditulis oleh Rizky Alif Oktaviani. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu, yaitu nama jurnal penelitian dan tahunnya yaitu Journal of Engineering Research yang ditulis oleh Ivana Tita Bella Widya. Tujuan penelitian yaitu meminimalkan waste pada proses produk mooncake. Itu judulnya ada The Implementation of Lean Six Sigma Approach to Minimize Waste at Food Manufacturing Industry. Objeknya yaitu produksi mooncake ke industri makanan. Metodenya yaitu ada DMIC, FSM, FMEA, RCA, 5S, Pareto, dan DPMO. Hasil atau temuannya yaitu ditemukan 5 jenis waste, yaitu waste terbesar adalah whiting atau breakdown mesin PCE naik dari 66,9% menjadi 70,98%. Kesimpulannya, Lean Six Sigma efektif mengurangi waste. Rekomendasinya yaitu preventive maintenance, menambahkan tenaga kerja, integrasi QC, serta disposal, dan 5S. Kedua, dan ini yang ketiga, yang keempat. Dan selanjutnya yaitu ada landasan teori. Konsep pergudangan. Gudang adalah elemen penting dalam rantai pasok, berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang secara efisien. Aktivitas utamanya yaitu receiving, put away, storage,
picking, packing, dan shipping. Selanjutnya yaitu pemborosan atau waste. Ada 7 jenis pemborosan menurut Lin, yaitu yang pertama overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, mention, serta defect. Konsep Lean itu bertujuan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah, fokus pada value pelanggan, aliran proses, dan perbaikan berkelanjutan. Dan ada 5 prinsip Lean, yaitu yang pertama menentukan nilai atau value, memetakan aliran nilai atau VCM, menciptakan aliran atau full system berdasarkan permintaan, serta yang terakhir yaitu mengejar kesempurnaan atau perfection. Nah, konsep Six Sigma itu sendiri adalah pendekatan berbasis data untuk mengurangi varian proses. Alat utamanya yaitu kontur chart, Pareto, histogram, fishbone, atau CPK. Six Sigma di pergudangan digunakan untuk memantau waktu pemprosesan, kesalahan picking, ketepatan pengiriman, serta membantu menemukan akar penyebab variasi performa gudang. Yang selanjutnya yaitu sirkus DMIC. Yang pertama ya define, mendefinisikan masalah dan kebutuhan pelanggan. Ensure itu mengukur performa saat ini. Analisis yaitu mencari akar penyebab. Improve itu mengembangkan solusi. Yang kelima adalah kontrol, menjaga hasil perbaikan. Yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian adalah proses operasional pergudangan pada perusahaan manufaktur yang berperan penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok. Gudang bahan baku menjadi titik awal produksi di mana material dari pemasok disimpan, dikelola, dan disalurkan ke lini produksi secara efisien dan tepat waktu. Aktivitas yang diteliti yaitu mencakup receiving atau penerimaan bahan baku, put away atau penyimpanan awal, storage atau penyimpanan tetap, picking atau pengambilan bahan baku untuk produksi, yang terakhir yaitu shipping, pengiriman bahan baku ke lini produksi. Dan setiap aktivitasnya saling berkaitan dan mempengaruhi efisiensi proses produksi. Dan permasalahan utamanya yaitu pada waiting atau waktu tunggu akibat antrian atau dokumen. Yang kedua yaitu mention atau pergerakan tidak efisien karena layout buruk. Dan yang selanjutnya yaitu defect atau kesalahan pencatatan atau penanganan bahan. Nah, dampaknya yaitu meningkatnya cycle time atau beban kerja operator dan keterlambatan produksi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Six Sigma untuk mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan efisiensi proses gudang secara sistematis dan berbasis data. Nah, sampel dan data penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Six Sigma yang meliputi tahapan define, measure, analysis, improve, dan control. Kegiatan penelitian mencakup perencanaan awal, pengumpulan data, analisis, penerapan solusi, serta evaluasi dan pengendalian agar hasil perbaikan bersifat berkelanjutan. Ya, unit analisisnya seluruh aktivitas utama proses pergudangan yaitu penerimaan barang, penyimpanan awal, penyimpanan jangka panjang, pengambilan barang, pengepakan, serta pengiriman. Nah, yang selanjutnya yaitu responden kuncinya yaitu kepala gudang atau warehouse manager, supervisor profesional, operator logistik, picker, packer, dan checker, serta staf administrasi inventory. Jenis datanya yaitu data primer itu observasi langsung, wawancara, dan kuesioner wash assessment. Data sekundernya yaitu laporan cycle time dan produk. Nah, tahapan penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Six Sigma dengan kerangka kerja define, measure, analysis, improve, control untuk memperbaiki proses pergudangan. Nah, define-nya itu definisi masalahnya itu menyusun project kita, tujuan, ruang lingkup, dan tim proyeknya. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan voice of customer. Yang selanjutnya yaitu membuat sipok diagram untuk memetakan proses utama. Yang kedua yaitu measure atau mengukur cycle time, produktivitas, dan akurasi pengiriman. Nah, selanjutnya membuat value stream mapping untuk memvisualisasi proses dan menemukan aktivitas non value added. Yang ketiga yaitu analisis, yaitu menggunakan fishbone diagram, Pareto analisis untuk mengidentifikasi pemborosan dominan. Yang selanjutnya yaitu melakukan root cause analysis untuk menentukan penyebab utama ketidakefisienan. Yang selanjutnya improve atau perbaikannya yaitu merancang solusi berbasis Lean yaitu 5S, visual management, layout optimization, dan menyusun dan menerapkan SOP baru untuk beraktivitas kritis, melakukan uji coba terbatas terhadap solusi yang diusulkan,
Dan yang kelima yaitu kontrol atau pengendalian dengan cara menyusun rencana kontrol untuk menjaga keberlanjutan hasil perbaikan. Dan selanjutnya yaitu menetapkan key performance indicators pasca implementasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada staf gudang terkait produksi baru. Nah, jadwal penelitiannya yaitu tahapan penelitian, persiapan studi literatur, kegiatan utamanya yaitu menyusun kerangka teori dan identifikasi masalah awal. Yang kedua yaitu define, yang dimana menentukan ruang lingkup, VOC, dan dokumen dasar penelitian. Yang kedua yaitu measure, yaitu observasi, pengumpulan data, dan identifikasi pemborosan. Yang selanjutnya yaitu analisis, pengolahan data, menentukan akar penyebab dan prioritas masalah. Yang selanjutnya yaitu improve, menyusun solusi, perancangan kerangka perbaikan. Yang selanjutnya yaitu kontrol, menyusun rekomendasi, evaluasi, dan pengendalian hasil. Dan yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan akhir, integrasi hasil penelitian ke dalam dokumen akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.